الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melancong ke Masjid Asasi Nagari Gunung, masjid tertua di lereng Merapi. Padang Panjang memang luar biasa. Di kota ini sejarah dan keindahan bertemu. Di sini kita tidak hanya menemukan setumpuk jejak Islam yang mengagumkan di masa lalu, tapi juga pemandangan alam yang menakjubkan. Bahkan sebelum sampai di masjid, kita sudah disuguhi keindahan alam yang sejuk dan menenangkan. Masjid yang terletak di Jalan Haji Piobang, Kelurahan Sigando, Padang Panjang ini merupakan masjid tertua dan bersejarah yang pertama kali dibangun di kota Padang Panjang, Sumatera Barat, atau barangkali bisa jadi tertua se-Sumatera Barat. Menurut data Dinas Purbakala Sumba Riau, masjid ini berdiri pada tahun 1770 Masehi. Namun keterangan Dinas Purbakala itu dibantah orang-orang tua yang telah lama menetap di wilayah Sigando. Menurut mereka, masjid ini telah ada sejak abad 16-an atau 17-an. Umur masjid ini sebenarnya lebih tua dari masa Imam Bonjol. Jadi masjid ini berdiri pas kebetulan ketika Indonesia dijajah Belanda zaman VOC tahun 1602. Demikian tutur Helmi, salah satu pemuka agama di daerah Sigando. Kendati demikian, para sepuh penduduk sekitar masjid itu sendiri tidak bisa menunjukkan secara detail bukti-buktinya. Bagi mereka, kayu besar atau gelondongan di tengah-tengah masjid yang dijadikan tiang utama adalah salah satu buktinya. Kayu gelondongan ini dibawa dari rimba Gunung Merapi sebagai bahan utama masjid sebelum tahun 1770. Selebihnya mereka hanya mengandalkan kisah yang diceritakan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Selain itu, uniknya dokumentasi Masjid Asasi Nagari Gunung sendiri masuk dalam catatan Museum Amsterdam, Belanda. Waktu itu, Bustanul Arifin, salah seorang seniman yang kebetulan sekolah di Belanda, yang menceritakannya. Katanya, ketika dia berkunjung ke Museum Amsterdam, ada sejarah Masjid Asasi Nagari Gunung. Menurut versi museum, Masjid Asasi berdiri pada tahun 1770. Ujar Helmi menegaskan, hal inilah yang amat disayangkan Helmi dan orang-orang tua di Padang Panjang, sebab data-data di museum tersebut tidak bisa diambil alih oleh mereka. Jauh sebelum masjid atau surau-surau lain di Padang Panjang berdiri, masjid ini sudah ada terlebih dahulu. Karena itulah masjid ini dinamakan Asasi, artinya masjid asal atau dasar. Asasi itu dalam bahasa Arab artinya dasar atau fondasi. Sayangnya ihwal siapa pendiri awal masjid ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, menurut versi buku Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia yang disusun Abdul Bakir Zain, disebutkan bahwa Masjid Asasi Nagari Gunung didirikan pertama kali oleh 4 pasang suami istri yang berasal dari Pariaman, Padang Panjang. Konon pada tahun 1380 Masehi mereka menempati pertama kali daerah Nagari Gunung, yang waktu itu sama sekali belum berpenghuni. Mereka kemudian sesuai dengan jumlah pasangan membagi Nagari Gunung menjadi 4 jurai atau wilayah, dan Sigando adalah salah satunya. Keempat pasang suami istri tersebut akhirnya bersepakat mendirikan sebuah masjid sebagai tempat beribadah, bermusyawarah, dan belajar agama serta mendalami isi Al-Quran. Berdasarkan kesepakatan tersebut, mereka pun memilih Sigando sebagai calon tempat masjid. Pada tingkat arsitektural, Masjid Asasi Nagari Gunung adalah masjid yang sangat terjaga keasliannya. Bahan dasar masjid ini misalnya, dari dulu hingga saat ini, bahan baku masjid yang terbuat dari kayu itu tidak pernah dirubah. Pasalnya masjid ini dilindungi sebagai situs purbakala bersejarah oleh Dinas Purbakala. Sementara itu atap masjid yang dulu diselimuti bahan ijuk pada tahun 1957 telah diganti dengan seng. Karena udara di sini dingin,
maka kita tidak pakai genteng, sebab genteng itu bukan menambah hangat, malah menambah dingin, berbeda dengan seng. Begitu Papar Helmi menerangkan alasan dipilih seng sebagai atap masjid. Selain atap masjid, pada tahun itu telah terjadi pemugaran pada bagian bangunan masjid lainnya, seperti dinding-dinding masjid yang telah lapuk dimakan rayap telah diganti dengan kayu yang baru. Begitu juga dengan mimbar masjidnya. Pemugarannya sendiri dilakukan secara hati-hati karena khawatir merusak keaslian motif ukiran-ukiran pada dinding masjid. Sedang gerbang masjidnya yang sangat sederhana baru dibuat pada tahun 1984. Berbeda dengan kubah-kubah masjid zaman sekarang, kubah masjid asasi ini berbentuk atap limas dengan 3 tingkatan. Dibuat demikian sebagai perlambang bahwa nagari gunung dikuasai oleh 3 unsur, yakni unsur agama, unsur adat, dan unsur pemerintahan. Di lain hal, gaya bangunan masjid ini menganut konsep arsitektur tradisional Minangkabau, yaitu dibentuk seperti layaknya rumah gadang. Baik dari sisi kiri maupun sisi kanan masjid terdapat gonjong atau semacam tanduk kerbau yang menjulang ke atas. Bahkan uniknya lagi, beduk masjidnya sendiri dibuatkan rumah kecil dengan model demikian. Karena beduk tersebut ditempatkan secara terpisah, nampak kalau tempat beduk ini seperti miniatur rumah gadang. Dalam pada itu, sebagaimana lazimnya bangunan-bangunan Minangkabau zaman dahulu, masjid ini pun dibuat seperti rumah panggung. Masjid yang mampu menampung jamaah sekitar 300 orang ini mempunyai cita rasa seni tersendiri. Pasalnya, ketika kali pertama memandang seluruh bangunan masjid, mata kita langsung disuguhi ukiran-ukiran indah di sekujur dinding masjid. Pada tiap lekak-lekuknya, kita dapat menyusuri relief-relief yang terbuat dari tangan terampil. Dari sini nampak bahwa orang Minangkabau memiliki rasa seni yang tinggi. Namun sayang, keindahan ini ternodai oleh warnanya yang memudar lantaran tertimpa air hujan atau sengatan matahari. Padahal motif-motif pada relief tersebut adalah murni buatan tangan para pendiri masjid berabad-abad silam. Oleh sebab itu, banyak turis atau peneliti asing yang mendatangi masjid ini untuk mendokumentasikannya demi tujuan riset, sejarah, dan sebagainya. Masjid yang memiliki 6 buah jendela dan 2 buah pintu ini memang syarat daya tarik cerita yang unik, terutama sekali yang berkaitan dengan 9 pilar masjid yang berdiri dengan kokohnya. Apalagi salah satu di antara 9 tiang itu ada yang sangat besar yang berdiri di tengah-tengah ruangan. Menurut Abror, tiang-tiang masjid ini semuanya dari kayu yang diambil secara gotong royong dari Gunung Merapi. Semangat gotong royong orang zaman dulu itu tinggi, jadi orang dulu itu langsung mengambil bahan-bahan bangunan masjid dari gunung. Nah, tiang-tiang ini dari dulu tidak ditukar-tukar, semuanya asli. Dan menurut orang-orang tua di Sigando, tiang besar yang ada di tengah ruangan masjid merupakan simbol kalau nagari gunung mempunyai kesatuan pimpinan. Sebagaimana tercermin dalam sebuah pepatah, ada orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Wajar bila masjid ini terkenal sebagai masjid yang masih terpelihara kekhasannya dibandingkan masjid-masjid tua lainnya yang ada di negeri Minang. Sebab masjid-masjid tua lainnya rata-rata telah mengalami pemugaran secara modern, sehingga kekuatan sejarahnya telah tenggelam. Di dalam masjid asasi ini nyaris tidak ada hiasan-hiasan dinding atau lukisan-lukisan kaligrafi sebagaimana lazimnya masjid-masjid sekarang. Di sini kita hanya menemukan lantai kayu yang bersih dan rasa nyaman dalam beribadah. Selain itu, ruangan untuk sholat wanitanya pun telah diberi batas sendiri. Dulu kabarnya masjid ini bukan hanya dipakai ibadah oleh penduduk nagari gunung, tapi juga orang-orang di luar gunung, kata Abror. Bahkan para perantau dari Jawa pun banyak yang sholat di sini. Namun karena sekarang sudah banyak masjid, paling-paling jamaahnya kebanyakan berasal dari orang-orang sekitar sini saja.
Selain untuk ibadah, menurut Helmi, Masjid Asasi pun sering difungsikan sebagai tempat mengatur strategi perang para pejuang Islam, terutama sekali pada zaman Imam Bonjol. Pada zaman itu banyak strategi perang dirundingkan di masjid-masjid atau surau-surau. Cetus Helmi menggebu-gebu. Sementara sekarang ini kegiatan non-ibadah yang dilaksanakan di Masjid Asasi hanya berupa acara-acara keagamaan saja, seperti tabligh akbar, pengajian-pengajian mingguan, musabakoh atau perlombaan, dan lain-lainnya. Melancong ke masjid ini memang menenangkan. Selain tempatnya yang sepi, di masjid ini bila hendak berwudu kita langsung bersentuhan dengan sumber air gunung yang dingin dan menyegarkan. Mungkin karena masjid ini berada di lereng gunung, tidak aneh bila tempat wudhunya pun menggunakan sumber air alami yang mengalir dengan derasnya, sehingga siapapun yang hendak beribadah tidak khawatir kekurangan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.